Nggak mungkin kalian nyuruh, misalnya kalian bisa, Pak, saya nggak tahu tadi, tolong ulangi, Pak. Nah, 1 kali nggak apa-apa. Lagi kalian bisa, Pak, tolong ulangi lagi, Pak. 2 kali, Bapak, gitu ya. Ulangi lagi, nah itu ada yang terbang gitu, gitu ya. Ya artinya itu kelebihan dari sebuah bahan aja atau dari video ya, video pembelajaran nanti kalian buat bahwa video pembelajaran itu bisa diberikan secara asinkron. Jadi nanti boleh diletakkan di mana saja. Kalau Bapak buat itu kan kadang dikatakan di LMS ya. Dia ketika Bapak sudah memberikan materi-materi yang di Spada itu secara ada video pembelajaran di situ, artinya sebelum Bapak masuk di sini kalian tuh sudah bisa belajar duluan. Ya. Ada yang sudah mengakses sebelum Bapak ketemu hari ini materi yang akan Bapak bahas ini yang terkait dengan video yang materi 11? Ada ya? Nah, jadi Bapak harapkan kita ini Bapak hadir ini lebih banyak diskusi. Karena Bapak nggak perlu lagi menjelaskan dari awal. Ya. Karena sudah bisa kalian akses, video pembelajaran sudah dibuat, tutorialnya sudah ada. Nah, jadi kita tinggal diskusi. Jadi Bapak masuk aja misalnya. Sudah ada yang ingin ditanyakan? Nah, kemarin Bapak ada di Flip itu nanya, apa jawabannya kemarin banyakkan di sana? Ada kendala? Belum. Ya, kalau sudah materinya sudah disiapin dan kalian sudah bisa menerima dengan baik, nggak ada kendala, ya sudah. Ya berarti kita fokus ke yang lain, gitu kan? Seperti itu. Nah, ini kelebihannya. Kemudian bisa di-embed ya. Video itu bisa di-embed. Tahu di-embed? Embed apa? Kalau kalian sering main Canva apa? Main Canva. Kata embed itu jadi berubah jadi apa kalau bahasa Indonesianya? Disematkan, Pak. Oh, betul sekali. Ini lama banget yang ini ya. Udah makan belum? Belum. Nanti minta bendahara ya, di bendahara di belakang. Ya, ya. Jadi disematkan. Jadi platform dari YouTube itu bisa disematkan di beberapa platform yang lain. Contohnya apa? Disematkan kemana? Ada yang tahu di online? Di Canva tadi bisa nggak? Bisa. Apalagi di mana? Di blog. Oke, apalagi? Di Facebook, Twitter, Pak. Facebook, terus apa lagi? PowerPoint. Twitter, Oke. Pak. Oke, banyak. Jadi hampir semua platform sekarang itu sudah kompatibel dengan YouTube. Bisa menggunakan linknya langsung. Ada juga yang pakai kode ya, kode HTML-nya. Bapak akan contohkan di sini ya. Oke, di sini Bapak contohkan. Nah, di Instagram juga bisa. Oke, contoh Bapak yang di kurs kita yang di Spada ya. Nah, ini kurs kita di pertemuan 11 ya. Ini kita emang schedule-kan hari ini ada ini capaian pembelajarannya yang kita akan lakukan hari ini. Ini hari ini kita secara hybrid. Ini materi yang kalian bisa akses ya. Nah, materi yang Bapak berikan di Spada itu ada hampir semuanya Bapak unggah dulu di YouTube. Ya. Kenapa nggak Bapak upload saja langsung? Kenapa? Tahu nggak alasannya? Kenapa nggak Bapak langsung upload saja di apa namanya di platform LMS-nya? Kenapa? Ada yang tahu? Kira-kira yang online ataupun offline? Kalau ngupload tuh video berat nggak? Berat. Kalau kita punya platform sendiri yang kita ini Miss Queen, yang gaya Miss Queen gitu. Kalau ngupload satu oke lah, kedua menghemat juga gitu kan. Nah, makanya ini loh ada platform yang menyediakan untuk menyimpan, untuk menonton tadi yang gratis, kita gunakan itu. Kita letakkan simpannya di sana karena kita gratis kan, nggak bayar kan naruh file video-video kita yang besar itu kan. Nah, kita letakkan di sini. Nah, ini contoh yang di video yang di embed ya. Nah, embed. Nah, ini embed langsung. Jadi bisa langsung tampil di sini. Ya. Nah, ini di Halo, embed. jumpa lagi dalam tutorial saya masih. Nah, ini Bapak nggak ngupload langsung, tapi di embed. Caranya ngembed bagaimana? Nah, kalau di LMS, itu kalau kita di bagian share, ya, share. Share itu apa? Bagi ya, bagikan. Kita klik di sini. Nah, kemudian di sini ada embed, ya. Nah, embed ini sematkan. Atau bagi copy URL di sini.
Jadi kalau Bapak yang dibentuk LMS yang langsung tampil videonya itu Bapak pakai kode ini. Kode ya. Nah, ini Bapak copy. Ini kode HTML, kita embednya ini. Tapi ada juga mengembed kalau di apa namanya di Canva dan lain sebagainya, cukup membagikan linknya saja. Nah, ini tergantung platformnya. Ya, ini nanti kita bahas terkait dengan bagaimana mengelola LMS ya, Learning Management System di materi berikutnya. Oke ya, ini di sepadannya. Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, selain itu ya, dari video ini adalah salah satu cara kita untuk nge-branding. Kalau mau cepat terkenal, oke, Kalinsa, kalau kamu nggak punya sebuah produk yang bisa di apa ditawarkan, maksud dilihat orang banyak, kapan bisa melihat seberapa gantengnya Kalinsa gitu. Nah, misalnya, ya kan? Nah, lama, ya kan? Misalnya kamu di daerah di Samosir, ya, sama di Samosir, di mana Pulau Samosir di mana tepatnya? Nah, tapi kalau kalian memiliki sebuah mungkin video kemudian dipublish secara online dan itu menarik, kamu bisa viral. Misalnya cara mengkeritingkan kumis misalnya. Nah, trik tutorial misalnya. Oh, langsung viral misalnya ya. Oh, ini Kalimsa waktu itu mulai gitu. Jadi banyak orang sekarang itu nge-brandingnya itu dengan cara itu. Memiliki konten yang baik, tentu mudah terkenal. Kan banyak seperti itu ya. Nggak sekarang nggak jalur artis tuh nggak lewat-lewat yang ini dulu ya. Mungkin dari konten-konten yang sederhana dulu dan sebagainya. Nah, ini pun bisa diterapkan dalam pembelajaran. Nah, sekarang coba lihat kalian kalau di laptop kalian ataupun di apa namanya di handphone masing-masing, coba video fisika, keywordnya video fisika gitu. Apa yang muncul di situ? Coba di gitu. Oke, silahkan yang online ataupun yang ini, ataupun video yang terkait dengan pembelajarannya. Nah, yang muncul seperti apa? Ini banyak variasinya yang kita bisa lihat. Nah, dari beberapa contoh yang sudah ada, itu kalian bisa ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Kalian nggak punya ide tuh, nggak punya ide. Oh, harus bikin video pembelajarannya kayak mana ya? Nah, kalian bisa lihat dulu apa yang sudah eksis atau yang sudah ada sebelumnya. Oke, coba yang video fisika gitu. Nah, oke. Coba Bapak di sini tampilkan juga ya. Nah, kalau di sini Bapak buat untuk terkait materi, ya contohnya Bapak buat playlist ya. Playlist terkait dengan materi fisika zat padat misalnya ya. Di sini ada playlistnya D1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, coba kalau kita keywordnya video fisika. Ah, oke. Ya, kita tampak seperti ini. Nah, kita lihat tipe-tipenya ya. Nah, sebelum di sini nanti ada beberapa jenis-jenis file yang diperbolehkan untuk bisa diupload di YouTube. Ini harus tahu, jangan ngupload Word di YouTube. Namanya video. Kok ngupload Word? Jadi kurang kerjaan. Jadi kalian bisa lihat ya di situ bahwa kalau namanya video berarti format video. Jadi hampir semua format video itu bisa diupload. Apa format video yang kalian tahu? MP4. Apa lagi? Apa lagi? Hah? Banyak format video, ya. Apa lagi? Ada WMP, ya, MPEG dan lain sebagainya. Ya, MP4 ada ini ya, sebagainya. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi intinya coba kita lihat di sini. Kita lihat aja ya. Ini contoh yang secara visual ya, yang ditampilkan di video pertama tuh. Kira-kira dia model videonya seperti apa? Video pembelajarannya dibuat dengan apa nih? Kalau kemarin kita sudah
buat. Ini contohnya yang kalian buat kemana atau bukan? Ini ada yang pakai animasi misalnya kan? Oke, kemarin membuat video pembelajaran bisa pakai apa aja? Di materi sebelumnya? Pakai Canva, apalagi? Aplikasi Pensankor ya, apalagi? Video Scribe, Pak. Animaker, Pak. Udah Scribe, oke, baik. Apalagi? Animaker. Animaker, oke. Apalagi? PowerPoint, sudah pernah coba? Udah bisa? Bisa, oke ya. Jadi PowerPoint itu juga bisa dibuat untuk buat video pembelajaran. Nanti hasilnya direkam ya, kemudian di-convert outputnya jadi file MP4, kemudian kita upload. Kemudian ada yang jenisnya seperti ini. Nah, ini yang paling banyak ya. Nah, ini yang mudah-mudahan kalian bisa ikuti ya. Ini salah satunya YouFit Edu ya. Nah, tapi ini enggak, dia pakai medianya media seperti ini, direkam langsung ya. Contohnya, kita lihat ya. Oke. Oke, contohnya ini kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, insya Allah sekarang Kak Andi ingin Nah, kali membahas ini ada tentang saingannya ya. pelajaran baru, yaitu fisika. Oke. Fisika itu mempelajari tentang alam semesta. Intinya mempelajari tentang bagaimana kira-kira struktur alam semesta. Oke, bagaimana trik merekam video ini? Kalau kalian pelajari yang kemarin. Ini kan udah hasil output di video YouTube-nya. Nah, ini dia direkam pakai tools apa? Kira-kira yang kalian tahu? Kira-kira yang online tahu? Alatnya apa nih kira-kira kalau dibutuhkan? Hah? Harus punya kamera di depannya ya. Punya kamera ya. Nah, butuh orang lain nggak? Kira-kira dia ngerekam untuk mengarahkan ini? Pakai dua kamera. Coba kita lihat dulu ya. Kemudian medianya apa lagi ya? Jadi biar kalian tahu nanti membuatnya seperti apa. Semesta, kemudian Nah, apa kemudian mekanisme proses yang ada di dunia Ah, planet misalnya ya kan. Kemudian kita tahu bahwa planet ini mengelilingi itu ini. misalnya planet adalah salah Nah, satu planet di tata tapi surya kalau kita, maka kalian dia udah mengelilingi diajarkan matahari. kemarin, butuh apa? Kalian hanya butuh laptop aja, ya kan? Nggak butuh peralatan yang rumit ini, ya kan? Ya, webcamnya pakai webcam laptop. Whiteboardnya pakai aplikasi yang Bapak kemarin bagikan itu, ya. Nah, ini lebih hemat. Jadi untuk menjadi sebuah konten kreator khususnya yang edupreneur terkait dengan pembelajaran fisika, nanti misalnya kalian membuat video-video pembelajaran fisika yang nanti diupload di situ, itu kan hanya nggak perlu perangkat-perangkat yang rumit. Nah, coba kita lihat yang versi ini. Ada namanya Khan Academy. Yang fisika ya ini. Nah, misalnya ya. So in the early 20th century, physicists were Ini yang Bapak bamboozled sampaikan tadi. because light, which we thought was a wave, started to behave in certain experiments as if it were a particle. So, for instance, there was an experiment done called the photoelectric effect, where if you shine light at a metal, Ini it'll videonya knock bisa electrons tutorial out ya. of the metal if Tapi that dia light nggak has menampilkan sufficient wajah energy. ya. But if you Nggak tried to menampilkan explain this wajah. using wave mechanics, you Ya, get the sebenarnya wrong wajah tuh result. And it was only by resorting to a amat description of light as if it ditampilkan could ya. only Tapi kalau deliver emang energy in discrete packets that Einstein was able to describe how this photoelectric effect worked and predict the results that they actually measured in the lab. In other words, light was only giving energy in certain bunches equal to something called Planck's constant. Yang tentunya konsep materinya sudah disiapkan kan. Tinggal kita rekam. Kita ini butuh tools tadi ya untuk nulis. Ya. Ini ada XP Pen ya seperti ini ya. Kalau dia nggak mungkin bisa nulis yang ini kalau nggak pakai XP Pen tablet seperti ini. Ya, kalau pakai yang kemarin perangkatnya, kalau pakai mouse susah nggak nulis? Susah. Jadi perlu perangkat tools tambahan ini. Ya, kalau Bu Desi lengkap tuh ada ya. Jadi kalau dosen semua ya kalau jadinya. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk menggantikan papan tulis tuh. Nih. Nah, kalau kalian nanti misalnya jadi guru, kemudian materi-materinya sudah disiapkan,
diupload ke YouTube, siswanya sudah bisa melihat tampilan dari materi yang akan diajarkan. Nah, itu lebih baik ya, seperti itu. Ya. Ya, jenisnya macam-macam ya. Kalau kalian mau rekam, nggak ada ini ya rekam aja. Butuh tripod sama handphone doang. Ya, handphone doang kayak tadi papan tulis ada. Nah, itu juga boleh. Jadi banyak konten kreator yang memiliki beberapa versi untuk menerangkan materinya ya. Nah, kalau tadi pakai Animaker misalnya, ya ini juga boleh. Oke. Nah, ini coba lihat yang sini, kemudian nah ini ya. Nah, ini kalau kalian ini ada namanya Mas Fajrul ya. Tahu Mas Fajrul? Ya, ini konten kreator yang bidangnya fisika banget gitu. Topiknya fisika, nggak ke lain-lain. Jadi memang kalau kita memiliki channel ya, ini pasti punya channel YouTube semua kan? Ya, ada yang belum, padahal punya. Karena semua memiliki akun Gmail itu pasti punya channel. Tinggal kalian udah nge-create atau belum aja. Nah, untuk algoritma itu biar naik, itu kalau dia punya spesifikasi topiknya khusus. Ya, punya topik khusus. Misalnya mancing-mancing aja. Ya. Maka orang yang memiliki hobi terkait dengan mancing dia akan ke situ. Sekali nonton, 2 nonton, 3 nonton. Walaupun secara hatinya nggak mau lah saya subscribe gitu. Tapi dia nonton terus. Ya dia otomatis udah langganan, namanya ada auto subscribe. Ya, auto subscribe. Walaupun kalian saya ini nggak pernah subscribe kok, tapi kok saya direkomendasikan terus. Baru buka YouTube kok video dia nongol. Nah, seperti itu. Oke ya. Baik. Nah, ini materinya sudah Bapak buat. Jadi ini dia coba lihat nih. Aksesnya. Ini ada iklan ya. Ini materi. Kalau kalian di sebuah video YouTube ada iklan, kalian skip, maka konten kreatornya nggak dapat AdSense. Namanya AdSense ya, AdSense Google. Tapi kalau kalian tonton sampai habis, dapat sekian. Nah, tapi ada juga iklan yang nggak bisa skip. Oh, mana skipnya nih? Skipnya nggak ada. Nah, itu sudah rezekinya. Ya, sudah rezekinya. Oke ya, baik. Nah, ini Bapak jelaskan secara gambaran secara umum ya, karena untuk teknis secara ininya Bapak tutorialnya sudah ada di LMS ya. Bagaimana kalian ngupload, bagaimana membuat thumbnail, bagaimana nanti memverifikasi. Akan ada akun, kalau upload YouTube itu kan nggak bisa videonya panjang. Ya, durasinya lebih dari 15 menit nggak bisa. Itu karena belum diverifikasi akunnya. Tapi kalau udah diverifikasi, kalian bisa pasang thumbnail, bisa dipasang durasinya lebih panjang. Oke, baik. Nah, kita lanjut ya. Ini sudah tadi. Nah, ini kalian nanti ini masanya nanti ke depan pembelajaran itu menggunakan platform yang namanya LMS. Sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah punya platform LMS. Bahkan DPPG itu pasti menggunakan LMS. Ya. Di dalam LMS, ini nanti kaitannya dengan video YouTube itu. Misalnya ini, setiap topik pembelajaran itu harus memiliki LOM. Apa itu LOM? Learning Object Material. Jadi bahan materi-materinya. Bisa disajikan dalam bentuk file, bentuk video, bisa dibuat dalam bentuk yang lain, ya. Interaktif. Nah, kan di situ ada contohnya ya. Bisa membuat interaktif video, bisa membuat chunking video. Chunking video video-video pendek, ya, video pendek. Kemudian bisa ada file, ada file-file, kemudian ada juga harus namanya LA, Learning Activity. Makanya learning activity gini. Jadi di setiap topik itu materinya apapun, itu biasanya ada learning object materialnya, ada learning activity-nya. Learning object material bisa tadi bahan-bahan materinya. Kalau learning activity adalah untuk mengawal LUM itu bisa diterima dengan baik. Contohnya kalau di LMS itu apa? Yang kalian tahu? Learning activity. Bentuknya apa? Untuk memantau aktivitas itu apa? Menggunakan Trello. Kemudian menggunakan apa lagi? Flip.
Nah, itu digunakan untuk pengajar untuk mengukur seberapa paham peserta didik itu sudah bisa memahami materi yang sudah diberikan. Kemudian ada juga penugasan, ya. Penugasan, ya. Di situ ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, tugas proyek individu ataupun kelompok, ya. Jadi sudah dikerjakan semua? Sudah, ya? Oke, baik. Nanti ada yang Bapak cek kemarin masih ada yang belum mengumpulkan tugas. Nah, ya, ada satu kelas ini yang hobi menghilang, ya. Nah, ingat ya. Kita lihat nanti di situ. Nanti tercatat semua amal ibadahnya. Nah, untuk pelaksanaannya, untuk pembelajarannya ini bisa dilakukan secara hybrid ataupun secara asinkronus, ya, ataupun secara full online ataupun full offline. Oke, baik, di sini. Nah, ini tadi ya jenis-jenis file video yang bisa semuanya file video, ya, formatnya format video. Ya, ini kalau kalian tuh sekarang zaman sekarang paling tahunya MP4 aja, ya. Ya, ini ada Bu Desi tadi tahu 3GP, format video 3GP, ya. Kalau dulu kameranya jadul-jadul tuh videonya tuh 3GP itu lah, ya. Yang belum ada yang untuk mengglowingkan itu kalau HP yang udah ada kameranya itu termasuk sultan, ya. Ya. Oke. Nah, kita lanjut, ya. Nah, ini contoh. Bentuk video yang kita buat bisa kita kombinasikan dalam fitur virtual reality. Kalau tadi di augmented reality kan, yang tadi Bapak contohkan di augmented reality, ini dicontohkan dalam bentuk virtual reality. Contoh. Nah, ini harusnya kalian pakai Google VR, ya. Akses ini di videonya ini Bapak contohkan tadi. Nah, ini Bapak seolah nanti masuk dalam kelas nih. Masuk dalam kelas. Ini secara virtual, ya, walaupun kalian bisa nengok kanan kiri kalian masuk dalam kelas. Nanti kita belajar tuh salah satu topik materi yang kita buat kemarin. Gitu. Nah, nanti itu ada apa itu ya? Ini bisa jadi ide judul apa? Nah, itulah ya. Siapa yang mau pakai itu silahkan. Nanti bisa konsultasi, ya. Kita sama-sama. Nah, nanti itu seakan-akan berada di dalam kelas secara virtual. Nanti bisa ada instruksi gurunya, kemudian bisa ngakses video yang ada di sana, gitu ya. Sudah nggak asing lagi dengan fungsi. Kita bisa bikin video tour. Kita kembali ke Ini board. pakai Ya. VR, ya. Kalau kalian nanti bisa membuat video virtual reality, misalnya ada pembelajaran terkait dengan apa ya? Kalau Bu Desi itu suka kalau di Bukit Kaba itu belajar apa, Bu? Ya, geofisika, ya. Di Bukit Kaba biasanya. Nah, kalau mau menyelusuri daerah bawah itu kan kalau ke gunungnya langsung itu kan pertama jauh, ya kan? Apalagi resiko tinggi. Belum resiko hilang tadi, ya, resiko hilang, ya. Nah, kalau kita bisa bikin materi pembelajaran secara virtual, seolah kita naik gunung, tengok kanan ada hantu enggak, tengok kiri temennya hantu, misalnya kan. Nah, itu. Kita bisa lebih secara cost lebih efisien, ya. Padahal kita kan untuk memang belajar untuk melihat kondisi lapangan, ya. Misalnya kita mau melihat suasana di lapangan seperti tanpa harus datang secara real di situ. Ya, ini yang pembelajaran menggunakan. Nah, ini tadi yang kita masukkan ini salah satu materinya adalah video dari YouTube tadi. Nah, ini bisa dikombinasikan dalam berbagai macam platform. Oke, ya, lanjut lagi. Nah, ini contoh untuk materi yang Bapak buat, ya. Ini contoh. Ini bisa juga dibuat. Nah, ini materi pembelajaran. Nah, ini ya. Ini namanya intro. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dalam Selamat pembelajaran tuh dalam video YouTube tuh ada bumper. Tahu bumper? Ada nonton YouTube kita bumper dulu gitu. Ada intronya. Ada intro, ada isi utamanya, konten utamanya, ada outro-nya. Nah, ini tadi itu intronya, ya. Ini intro, ya. Selamat datang Nah, di ini mata video yang kuliah direkam, media ya. pembelajaran ICT Nah, oke. bersama saya Dr. Pakai apa buat ini kemarin? Power Rack, betul.
Dikombinasikan dengan apa? Dengan apa ini? Ini tampilan apa ini? Ayo apa? PowerPoint, betul. Oke ya, di sini. Oke, baik. Mantap. Lanjut ya. Nah ini tadi yang AR ya. AR dikombinasikan ada video juga tadi ya. Oke, jadi kalian punya banyak alternatif dalam membuat video pembelajaran khususnya untuk pembelajaran fisika. Nah ini yang tadi juga. Oke, apakah AR? Nah ini kemudian konten video ini bisa dibuat dengan pembelajaran itu menggunakan video 360. Ya. Kalau kalian nanti mau riset terkait dengan video 360, kamera pembelajaran video 360 boleh hubungi Bapak. Ya. Ini dikombinasikan dengan VR tadi ya. Kita bisa seolah lagi ini Bapak membuatnya pada saat COVID kemarin. Di mana kalau kita ngajar nggak boleh ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam olahraga. Ketemu lagi kita hari ini. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara bermain tenis lapangan secara praktis dan mudah bagi kawan-kawan semua yang ingin mencoba melakukan permainan tenis lapangan. Yang pertama, sebelum kita masuk ke teknik dasar, itu kita harus mengenal lapangannya terlebih dahulu. Lapangan tenis itu berbentuk persegi panjang yang dibagi dua bagian dan dipisahkan oleh net. Nah, bisa pakai handphone sebenarnya. Ada fitur atau aplikasi di handphone itu yang bisa digunakan untuk membuat 360. Tapi harus capture-nya satu-satu. Muter semua. Nah, tapi kalau nggak mau capek, pakai kamera khusus. Namanya kamera 360. Sekali bawa dia udah semuanya capture. Nah, kayak gitu. Nah, cara buatnya juga nggak susah. Lebarnya. Oke. Nah, itu. Nah, kita untuk teknis terkait materi ini udah Bapak sajikan di LMS ya. Bisa kalian pelajari secara mandiri. Ini adalah Bapak buat secara umum dulu. Untuk pembelajaran hari ini jangan lupa untuk selalu dibuat informasinya di Trello, kemudian di Flip ya. Jangan lupa. Oke, baik. Sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Yang online ataupun offline boleh bertanya terkait dengan materi. Silahkan. Sebelum kita akhiri pertemuan ini. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang raise hand? Silakan. Oke, silakan. Mbak Albert. Ya, silakan. Tahunya dari dulu itu yang MP4 bedanya secara Iya. Iya. Baik, jadi jenis-jenis video itu banyak sekali ya. Jadi kalau di kayak dulu ada pernah belajar terkait dengan Flash. Flash untuk animasi pernah dengar nggak dulu? Flash. Nah, itu ada juga format video yang mendukung animasi, ada Flash video namanya VLV. FLV itu file video. Ya. Kemudian itu juga berpengaruh terhadap resolusi ya. Kalau dulu ada 3GP itu format paling resolusinya kan ada yang 360. Ya, sekarang kan yang kalau HD berapa? 1080 ya. Kalau Full HD HD itu 720. Kalau Full HD itu ada 1080 ya, 1080. Ya itu. Nah, kalau 3G nanti kalian dari yang Bapak sampaikan itu silahkan gali lagi tuh jenis-jenis video lain ya. Ini termasuk dari bagian penugasan ya. Kalian juga mencari tahu, mencari informasi terkait dengan jenis-jenis file video yang Bapak sampaikan tadi. Memang yang sekarang umum paling banyak digunakan dan terstandarisasi itu di semua adalah MP4 video ya. Oke. Yang online ada yang ditanyakan silahkan. Masih ada waktu?
Ade, ada yang ditanyakan? Ren? Belum, Pak. Oke, baik. Untuk materi semua sudah kalian bisa akses di LMS ya, LMS. Untuk penugasan juga ada di situ, silahkan dikerjakan tepat waktu. Nanti kan Bapak cek semuanya ya. Oke, baik. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Kita akan jumpa lagi untuk pertemuan berikutnya minggu depan. Hasil dari pembelajaran kita hari ini itu terrecord ya. Nanti Bapak hasil record Zoom-nya atau pembelajaran yang hari ini nanti Bapak akan embedkan atau sematkan di LMS. Ya, silahkan akses bagi teman-teman yang mungkin tidak hadir hari ini ya, bisa mengakses kembali. Mungkin itu saja. Bapak akhiri semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke ya, kita jumpa lagi semuanya. Oke. Oke, siap. Udah. Oke, baik. Terima kasih. Ya, udah nih.